perkenalkan, nama saya Paulina Panggabean dengan NIM 196222063. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan jenis lembaga keuangan. Nah, jenis lembaga keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu bank sentral, yaitu adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat, adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Selanjutnya adalah lembaga keuangan. Nah, di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada pasar modal. Pasar modal ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selanjutnya ada asuransi. Ini adalah perjanjian dua pihak, yaitu pemegang polis yang membayar iuran dan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu. Selanjutnya ada pasar uang. Nah, ini adalah investasi jangka pendek atau pasar uang adalah tempat pertemuan antara pembeli dana dengan calon konsumen. Selanjutnya ada pasar valuta asing, yaitu pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual mata uang asing. Selanjutnya adalah pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamannya. Selanjutnya yang terakhir ada dana pensiun. Ini adalah yang mengelola atau menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lalu ada leasing. Ini adalah kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi untuk melakukan nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya soal nomor 2 adalah sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank pengkreditan rakyat. Nah, kegiatan bank umum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah funding, antara lain adalah simpanan, tabungan, simpanan deposito, simpanan giro. Sedangkan lending adalah memberikan kredit. Lalu yang terakhir service adalah transfer, inkasso, clearing, safe deposit box. Terus ada setoran menerima pembayaran. Yang terakhir adalah travel check. Terus kegiatan bank pengkreditan rakyat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu funding, yaitu simpanan deposito berjangka panjang. Lalu yang kedua ada simpanan tabungan. Lalu lending ini adalah memberikan kredit, sedangkan larangan BPR itu adalah seperti menerima simpanan giro, lalu melakukan falas, melakukan kegiatan asuransi lainnya. Soal nomor 3 adalah sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana dari bank. Nah, sumber dana dari bank ini bagi jadi beberapa. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu modal setoran dari para pemegang saham. Sumber dana dari bank itu sendiri terdiri dari yang pertama, setoran modal pemegang saham, kedua, cadangan bank, ketiga adalah labang bank yang belum dibagi. Terus yang kedua ada dana bank yang berasal dari masyarakat luas seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit. Selanjutnya yang terakhir adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua adalah pinjaman antar bank atau call money. Yang ketiga adalah pinjaman bank dari luar negeri. Yang keempat adalah bank surat berharga dari pasar uang. Soal nomor 4 adalah sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dari pemberian kredit. Nah, yang pertama itu adalah karakter atau watak, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang dari calon pinjaman atau nasabah yang mengajukan kredit, seperti gaya hidupnya atau cara dia mengolah keuangannya. Yang kedua adalah kapasitas, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjaman dalam pembayaran kredit dengan cara melihat kemampuan dari segi bisnisnya. Yang ketiga adalah kapital atau modal, yaitu modal yang dimiliki oleh calon peminjaman tersebut yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang ingin meminjam uang kepada pembisnis. Yang keempat adalah kolateral, yaitu jaminan yang diberikan oleh calon peminjam kepada bank yang ingin dikreditkan. Yang kelima adalah kondisi, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat khusus maupun dalam bidang usaha yang dijalankan nasabah. Kita bisa melihat apakah bisnisnya akan bertahan dalam jangka panjang atau tidak. Soal yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari jasa bank. Yang pertama itu adalah transfer, yaitu sarana yang digunakan dalam jasa transfer yang tergantung kemauan nasabahnya. Nah, di sini tuh digunakan agar pengiriman keuangan lebih cepat. Yang kedua adalah clearing. Clearing ini merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang telah dikeliringkan atau dilembagakan di lembaga clearing, seperti penagihan warkat. Lalu yang ketiga ada bank card, yaitu adalah berbentuk seperti kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Yang keempat adalah banknotes, yaitu merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan
oleh bank di luar negeri. Yang terakhir adalah travel check yang dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh para turis. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab atas beberapa soal yang telah Ibu kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.